Di tengah gemerlap kota Cirebon, tersembunyi sebuah peninggalan sejarah yang tak sekadar berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang kisah yang menghantui setiap sudutnya. Rumah tua bergaya kolonial Belanda ini menyimpan ratusan cerita, aneh dan penuh teka-teki. Saat malam menjelang, suasana di sekitar rumah kian berubah. Langit kelabu menambah ketegangan, seolah membawa bisikan angin yang bercerita. Dalam keheningan, terdengar suara lembut desiran angin berlarian di antara celah-celah jendela, seperti panggilan bagi kita yang berani. Dengan setiap langkah, kita memasuki kegelapan yang dipenuhi misteri. Bukan hanya sekadar bangunan, rumah ini seolah memiliki jiwa, dari dinding-dinding yang retak, hingga lantai kayu yang berdecit seolah mengingatkan, siapa yang berani melangkah ke sini? Konon, di dalam, arwah-arwah penasaran seringkali mengungkapkan rasa kerinduan dan kesakitan mereka. Sementara bayangan-bayangan melintas, kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa semua kisah ini terikat di dinding rumah ini? Persoalan tak berujung ini pun kembali menggelitik rasa ingin tahu kita. Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Rumah ini lebih dari sekadar bangunan tua dengan arsitektur khas kolonial. Dikenal sebagai rumah Belanda, ia menyimpan serpihan-serpihan kenangan kelam di balik dinding-dindingnya yang tebal. Didirikan pada abad ke-19, tempat ini dahulu dihuni oleh seorang hakim Belanda. Konon, dalam salah satu malam yang gelap dan sunyi, terjadi sebuah tragedi mengerikan. Seorang wanita dari kalangan pribumi disiksa hingga meregang nyawa di sini. Bayangan kematian bersemayam di segenap sudut ruangan, membuat seolah rumah ini hidup dengan cerita-cerita pilu. Ketika malam tiba, angin pun berbisik lembut, membawa aroma lembab bercampur tanah basah. Suara kresek dedaunan seolah memperdengarkan bekas langkah-langkahnya yang tak ingin dilupakan. Para pengunjung yang nekat memasuki rumah ini seringkali kembali dengan cerita tak terlupakan. Banyak yang mengaku pernah melihat penampakan sosok wanita bergaun putih, sekali pandang seolah merayu rasa ingin tahu, namun dalam hitungan detik, bayangannya lenyap tanpa jejak. Apakah dia mencari sesuatu? Atau apakah dia hanya ingin berbagi kisahnya? Bisik hati kita. Tak heran jika tempat ini dipenuhi oleh rasa berani sekaligus takut. Meskipun banyak yang memilih untuk mengagumi kecantikannya dari luar, langkah kaki yang membangkitkan rasa merinding selalu mengingatkan kita pada kisah terlalu kelam untuk dilupakan. Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Banyak pengunjung telah datang ke rumah peninggalan Belanda ini, membawa serta cerita-cerita menakutkan yang terukir di dalamnya. Salah satunya adalah Andi, seorang pemburu hantu yang terkenal nekat. Malam itu, saat langit menyelimutkan kegelapan, Andi melangkah memasuki rumah tua ini. Suasana semakin mencekam dengan hawa dingin yang terasa mencengkeram sekujur tubuhnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengepung. Di tengah keheningan, tiba-tiba ia mendengar suara samar memanggil namanya, Andi. Suaranya lembut dan membuat bulu kuduknya meremang. Pasti hanya halusinasi, batinnya berusaha menenangkan diri. Menggenggam kameranya, ia melangkah lebih dalam ke ruangan, setiap langkahnya memecah sunyi yang mencekam. Namun saat melihat ke arah jendela, bayangan samar tampak melintas dan begitu cepat menghilang. Dengan keberanian yang tersisa, Andi mendekat, tetapi bayangan itu lenyap seakan ditelan malam. Ia merasakan ketegangan yang menggantung, napasnya terhenti sejenak. Apakah kalian merasakannya? Tanyanya kepada teman-temannya, yang diam-diam menahan rasa takut. Tatapan mereka saling beradu, tampak waspada dan terkejut. Di dalam ruangan, bisikan lembut mulai kembali terdengar, seolah ada yang menceritakan kisah kelam. Akankah hantu itu ingin berkomunikasi? Atau semua ini hanyalah permainan imajinasi mereka? Kenangan itu akan terukir dalam memori mereka, menjadikan malam itu salah satu pengalaman termenakutkan dalam pencarian mereka. Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Suatu malam yang kelam, ketika langit terbalut awan hitam, segerombolan remaja berani memasuki kawasan rumah Belanda yang terkenal angker di Cirebon. Dengan semangat berapi-api, mereka mendirikan tenda di halaman yang dipenuhi rumput liar dan semak-semak. Suasana malam itu sangat hening, hanya terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan, dan aroma tanah basah setelah hujan menambah kesan misterius. Mereka berkumpul, mengeluarkan alat perekam suara demi menangkap fenomena aneh yang mungkin muncul. Di tengah gelap, beberapa dari mereka mulai berbagi cerita, mengingat kisah penampakan yang sering didengar, mata mereka berbinar ketakutan dan rasa penasaran. Katanya, hantu perempuan berbaju putih sering muncul di jendela sana, ujar Fani, sambil menunjuk arah jendela rumah yang sudah reot. Semangat konyol segera terbangun,
Tetapi tiba-tiba suara langkah kaki yang ditunggu-tunggu justru mengupas semua keberanian mereka. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Fanny. Suara bergetar penuh ketidakpastian, sambil menggenggam tangan Ardi. Kebisuan menyelimuti mereka, telinga mereka terkantuk-kantuk oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dari kaca jendela, mereka melihat sosok putih berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Taring ketakutan memaksa seseorang untuk bergerak, tetapi pemandangan itu menghilang secepat ia muncul. Keringat dingin membasahi dahi masing-masing, sedang setiap jantung berdetak lebih kencang menahan rasa ngeri yang menjalar. Dalam kepanikan, mereka berlarian menjauh dari tempat itu, bersumpah tidak akan kembali. Namun dalam hati, pertanyaan yang menggigit, siapa sebenarnya sosok itu? Apa pesan yang ingin disampaikannya dalam keheningan malam? Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Satu malam yang sunyi, Dika, seorang peneliti paranormal, memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah Belanda bersejarah di Cirebon. Dengan tekad membara, ia ingin mengurai misteri yang menyelimuti bangunan tua ini. Malam semakin larut, dihiasi suara jangkrik dari taman sekitar dan aroma lembab yang tercium di udara. Saat berbaring, Dika merasakan ketenangan yang aneh, seolah dunia di sekitarnya sejenak berhenti. Namun, hening itu tiba-tiba pecah. Suara bisikan lembut membelai telinga Dika, mengalir lembut seperti angin berhembus. Awalnya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun saat membuka mata, ia menyadari suara itu datang dari sudut ruangan yang gelap. "Kenapa kamu di sini?" Bisikan itu menembus kesunyian malam, menorehkan rasa takut sekaligus penasaran di dalam hatinya. Kepanikan menyergapnya, tetapi Dika menenangkan diri. "Saya ingin membantu," jawabnya lembut, mencoba menantang ketegangan yang menyelimuti. Dan kemudian, seolah dijawab dengan keheningan, suara itu menghilang, meninggalkan kesan dingin dan aura penyesalan yang mendalam. Disinilah, batin Dika mulai bergejolak. Apakah benar ada sesuatu yang belum terungkap di balik cerita kelam ini? Dengan tekad yang semakin menyala, Dika berbisik pada dirinya, "Apa yang akan kau temukan di balik suara itu?" Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Keesokan harinya, Dika memutuskan untuk menyelami lebih dalam misteri yang menyelimuti rumah tua ini. Di pagi yang mendung, suasana kota Cirebon terasa mistis, seolah awan gelap menggantung di atas kepalanya, mendampingi langkahnya di jalanan sempit yang berbatu. Setiap langkahnya terdengar nyaring, seolah mengganggu keheningan yang kian melingkupi. Ia mendatangi beberapa warga setempat, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, ribuan ragam pertanyaan yang terlintas di benaknya tak satu pun dijawab. Wajah-wajah mereka menampakkan ketakutan, seolah topik tentang rumah itu adalah tabu yang tak boleh diucapkan. Akhirnya, di sebuah sudut kafe kecil, ia bertemu seorang nenek tua, kulitnya keriput seperti daun kering yang tertiup angin. Tangannya bergetar saat ia memegang cangkir teh. "Anak muda, di sini banyak yang hilang, terperangkap antara dua dunia," ucapnya, suaranya pelan namun penuh berat makna. Dika merasa terharu, seolah mendengar suara dari alam lain. Kulitnya merinding ketika ia mendengar lanjutan kisah nenek itu. Arwah-arwah itu menyimpan dendam kepada pemilik rumah, setiap malam mereka meratapi nasibnya. Kepala Dika mulai berputar, setiap kalimat nenek itu membangun gambaran yang jelas di pikirannya. Ia berpikir, jika memang ada jiwa yang hilang di sini, seperti apa cara mereka menjembatani dua dunia ini? Dalam hatinya, rasa ingin tahunya semakin membara. "Apa yang bisa aku lakukan untuk memberi mereka ketenangan?" tanyanya pada diri sendiri. Semakin menyala, Dika berbisik pada dirinya, "Apa yang akan kau temukan di balik suara itu?" Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Dika kembali ke rumah tua itu, gedung bersejarah yang kini dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Malam itu, udara terasa dingin, seolah alam pun menyaksikan ritual yang akan dimulai. Dengan hati bergetar, ia menyiapkan lilin di sudut ruang tamu yang gelap, aroma lilin yang membara menciptakan suasana intim dan misterius. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri di tengah keremangan yang kian menyelimuti. "Aku di sini untuk membantu," lirihnya dalam hati, meski ketegangan makin menyelimuti. Saat Dika berdiri di tengah ruangan, suara desiran lembut seakan berbisik di telinganya, mengisyaratkan kehadiran yang tak kasat mata. Tanpa basa-basi, lilin mulai bergetar, seperti ada sesuatu yang merespons panggilan jiwanya. Tiba-tiba, suara merengek yang emosional semakin mendekat, menembus keheningan malam. Dika merasakan kesedihan yang menggetarkan, seakan arwah-arwah itu memanggilnya dari kegelapan. "Siapa di sana?"
Apa yang kau inginkan? Tanyanya pada ruangan yang terasa semakin sesak. Di dalam jiwanya, pertanyaan itu bergema memberi tantangan, menantang keberaniannya. Dika ingin memberi mereka harapan, tetapi rasa mencekam kini mengganggu pikirannya seperti kabut pekat. Bagaimana Dika akan menghadapi energi tak terlihat ini? Apakah ia mampu membantu mereka beristirahat dengan tenang? Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Ketegangan memuncak di udara malam, saat cahaya remang-remang dari lampu senter Dika bergetar, sepertinya bergetar bersama jantungnya. Suara detak jantungnya bergema, berbaur dengan suara angin yang berdesir, seolah mengundang arwah penasaran untuk mendengarkan. Temukan kedamaianmu, teriak Dika, suaranya melengking, mengusir kesunyian yang mencekam. Dan tiba-tiba, sosok wanita berpakaian putih muncul di hadapannya, wajahnya hampa dan bola mata penuh kesedihan seperti menatap jauh ke dalam jiwa Dika. Di saat itulah, suara bersatu, ribuan bisikan yang berputar di sekitar ruangan, berkumpul menjadi satu kesatuan. Akhirkan takdir ini, seruan mereka membuat bulu kuduk Dika merinding. Hawa mendadak dingin, seolah-olah suara hantu-hantu itu merasuk ke udara, memeluknya dengan rasa kepanikan. Dalam benaknya, ingatan akan nasihat nenek tua muncul kembali seperti bayangan. Ada mantra, ya, mantra itu bisa membantu, pikirnya frantikali. Dengan segenap tenaga, Dika mengulangi kata-kata, jika ini yang kau inginkan, temukanlah kedamaianmu. Setelah mengucapkan itu, ia mulai menceritakan kisah mereka, memberi suara pada arwah-arwah yang terpinggirkan. Tiba-tiba, seakan-akan mereka terseret ke dalam cahaya hangat, hawa di sekitar terasa menenangkan. Entah bagaimana, mungkin ini adalah momen monumental, saat mereka dapat beranjak dari tempat ini, meninggalkan kesedihan yang membelenggu. Seberkas harapan menerangi kegelapan yang ada. Apakah Dika akan mampu menghadapi energi tak terlihat ini? Apakah ia bisa membantu mereka beristirahat dengan tenang? Segera kita akan menelusuri jejak hantu dan menguak kisah yang terpendam di dalamnya. Dengan pandangan penuh harap, Dika menatap ruangan yang kini diselimuti oleh suasana tenang. Sebuah aroma lembab yang khas bercampur dengan wangi kayu tua menyelimuti ruangannya. Meskipun bayang-bayang kesedihan masih lurus terpatri di dinding-dinding, ada kelegaan yang terasa dalam setiap helaan napasnya. Seakan beban yang selama ini mengikatnya perlahan mulai menguap bersama udara malam yang sejuk. Di balik pengalamannya yang mendalam itu, Dika merasa seolah telah menyentuh sesuatu yang lebih besar dari sekedar misteri. Apakah arwah-arwah itu kini bisa beristirahat dengan tenang? Pikirnya dalam hati, saat ingatannya kembali melayang pada ritual yang baru saja dilakukannya. Dia merasakan kehadiran mereka, tidak lagi sebagai hantu yang menghantui, tetapi sebagai entitas yang menginginkan pengakuan dan kebebasan. Kini, setelah ritual, Dika kembali melangkah ke kehidupan sehari-harinya. Namun, kecanggihan pengalaman di rumah tua ini akan selalu terukir jelas dalam ingatannya. Suara angin yang berbisik, dan suara langkah kaki yang sekilas terdengar di malam hari, tidak akan pernah terlupakan. Kami di Dikcode.id berharap, aura mistik yang menyelimuti rumah Belanda ini juga bisa Anda rasakan. Jika ada pengalaman atau pertanyaan yang ingin Anda bagi, sambut kami di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai cerita hantu menarik yang kami sajikan, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe agar kami dapat kembali menyajikan lebih banyak misteri untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya di Dikcode.id.